Ya, nyamperin saya tuh ke kelas, terus habis itu saya langsung ditendang ke depan gerbang. Habis itu dia tuh langsung megang batu yang warna hitam tuh. Batu hitam yang berat. Iya, ya. iya, iya, iya. Langsung megang itu, langsung dianuin ke kepala saya. Halo, assalamualaikum Sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcastar dan kali ini sudah bersama Kak Retno. Kak Retno ini mahasiswi di salah satu kampus negeri di Pamekasan. Yap. Dan Kak Retno pasti punya cerita. Seperti apa? Langsung kita sapa. Assalamualaikum Kak Retno. Waalaikumsalam, Kak. Nah, Kak Retno gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Sekarang semester berapa nih? Semester 3. Oh, baru ya. Baru menjadi mahasiswa. Dan Kak Retno katanya punya pengalaman hidup yang nggak bisa dilupain nih. Kayak gimana tuh? Iya, kayak pengalaman toksik gitu. Oh, toksik juga. Iya. Pernah separah apa? Pernah sampai ditampar, pernah. Terus sampai ditendang di depan teman-temannya juga pernah. Terus selain itu pernah dipukul pakai batu juga di kepala gitu. Tapi untungnya nggak sampai bocor sih, cuman kayak memar gitu, terus sampai bengkak gitu di kepala gitu. Terus habis itu sempat mau diajak buat celaka juga pernah di atas sepeda motor, pernah dijambak juga pada waktu itu. Oh, lengkap ya. Tapi yang kita mesti tanya nih sama orang-orang yang ada di zona toksik gitu ya. Udah berapa lama jalanin toksiknya itu? Ngejalanin toksik sih udah sekitaran 5 tahunan, tapi yang ketahuan itu pas 3 tahun gitu. Pas 3 tahun baru sifat aslinya keluar gitu. Awal-awal masih sayang-sayang kayak gitu ya. Masih bucin banget gitu. Dan kronologinya kayak gimana awalnya? Maaf. Yang pas mulai Kak Retno itu melihat, oh kayaknya nih udah nggak sehat nih kayak gitu. Oh, yang awalnya itu ada kerja kelompok. Kebetulan kan pada waktu itu kan nggak satu kelas gitu. Jadi beda kelas. Terus habis itu kan ada kerkom di dalam kelas masing-masing. Tapi di kelasnya saya itu ada cowoknya. Terus habis itu kan si cowok itu kan cuma pinjem penghapus saja. Terus saya kasih, terus gak sengaja kan tangan saya itu kena pegang gitu sama si cowok. Terus ada teman saya yang ngadu sama si cowoknya saya yang beda kelas itu. Terus habis itu pas jam istirahat, dia tuh langsung nyamperin saya, si cowoknya saya, ayo ikut aku gitu. Loh mau kemana kataku gitu. Terus dia bilang, ayo ikut aku ke lapangan gitu. Terus dia bilang kayak gitu, perasaan saya udah gak enak gitu, kayak ada apa ini gitu. Saya buat salah apa lagi gitu. Terus saya ikut habis itu langsung saya tuh ditampar gitu tanpa dia ngasih tahu penjelasannya dulu. Terus dia langsung nampar sampai memar di bagian sini nih, sampai merah-merah gitu. Ya saya cuma nangis gitu. Saya nangis, terus saya nanyain apa sebabnya. Terus dia tapi itu gak bilang tahu dari siapa gitu. Kayaknya emang si temennya saya ini pengen ngerusak hubungannya saya gitu, sampai kayak gitu. Terus habis itu kan dia tuh gak ngomong apa-apa, dia tuh langsung pindah kayak lari ke kelasnya gitu. Habis nampar saya. Terus saya ke UKS kan. Saya ke UKS nangis-nangis. Di sana ada tim kesehatan. Terus saya ditanyain kenapa. Saya gak buka kan. Saya gini terus. Sambil nangis saya gini terus. Karena merah-merah. Terus habis itu ditanyain, dipaksa sama mbak kesehatannya, dibuka, dek kamu kenapa, dek sakit gigi katanya. Enggak mbak, aku gak apa-apa gitu kan katanya saya. Terus habis itu tangannya saya itu dipaksa dibuka, saya buka, terus pas memar banget sampai warna ungu di sini. Terus habis itu ditanyain kenapa, saya gak jujur karena takut dipanggil ke ruang BK gitu. Saya gak jujur, saya bilang jatuh, tapi gak percaya tim kesehatan. Habis itu, setelah itu tim kesehatan tuh nanya lagi ke saya, ayo dek kalau ada apa-apa cerita dek sama mbak, mungkin mbak bisa bantu gitu kan katanya. Enggak mbak, gak apa-apa, saya shock banget kan mbak, gitu. Gak mungkin pas langsung cerita gitu. Saya kan gak tahu orang ini dapat dipercaya apa enggak gitu. Jadi saya gak cerita. Terus saya dikasih obat merah di sini. Terus habis itu
Saya gak ke kelas pada waktu itu, gak mengikuti pelajaran. Terus saya dicari sama sahabat saya ada di mana. Terus sahabat saya kaget ketika ngelihat saya ada di UKS. Loh kamu kenapa gitu? Wong tadi kamu itu baik-baik aja, kamu kenapa gitu katanya. Enggak, gak apa-apa, aku bilang gitu. Enggak, kamu kenapa gitu? Bukannya kamu tadi ketemuan ya sama cowoknya kamu di lapangan, aku gak sengaja ngeliat gitu. Kayaknya lagi tengkar ya gitu. Enggak kok, gak apa-apa, aku bilang gitu. Ayo ikut ke kelas yuk, kamu ditanyain sama bapak katanya. Terus saya ikut ke kelas, tapi saya nunduk gini, soalnya saya pada waktu di UKS itu mau minta masker, tapi kebetulan stoknya gak ada. Jadi saya sambil megang gini, masuk ke kelas, anak-anak kaget semua. Loh kenapa nak, kamu kenapa gitu kan katanya gurunya saya. Enggak pak, gak apa-apa, tadi gak sengaja jatuh pak di lapangan, saya bilang gitu, gak sengaja kena batu. Enggak, kamu bohong, gak mungkin kena batu sampai kayak gitu katanya. Biasanya kan pasti teman-temannya kamu kan tahu, kamu kan gak biasa ke mana-mana sendiri gitu kan katanya. Soalnya kalau kemana-mana sering berdua, bertiga gitu. Ya kan tetap kelihatan kan sininya. Ya, enggak pak, gak apa-apa gitu katanya saya. Terus habis itu bapak itu nanya ke teman-teman saya, ada yang tahu ini kenapa, ini tadi kemana ini, Retno ini kemana gitu katanya. Tadi ketemuan pak sama cowoknya di lapangan, ada yang bilang kayak gitu sampai saya. Terus habis itu saya tuh makin nangis di meja, saya takut panggilan BK, saya mau bilang apa gitu. Saya takut pihak BK tahu, terus panggilan orang tua. Saya gak mau itu terjadi karena ya orang tua saya pasti shock banget. Apalagi orang tua saya tuh gak pernah mukul sampai kayak gitu sama saya gitu. Terus habis itu saya tuh langsung disuruh pulang sama guru saya. Ya udah nak, kamu pulang aja ya. Kamu kenapa sih kok nangis? Cerita ya kalau ada apa-apa. Kalau gak mau cerita sama bapak, cerita sama sahabatnya kamu yang sekiranya dapat dipercaya gitu. Saya nangis, saya nangis banget. Saya masih gak nyangka gitu, padahal selama ini kan apa sih gitu kata saya, apa sih kurangnya saya dia tuh butuh saya tuh selalu ada. Kamu lo butuh ini, aku tuh ada buat kamu gitu. Tapi kenapa kok sampai segitunya, cuman gara-gara masalah pinjam penghapus aja, gara-gara tangan saya gak sengaja kena pegang gitu. Apalagi gimana ya, orang yang dicemburuin itu orangnya tuh kayak gak logis gitu Mbak, kayak ngapain sih cemburu sama ini gitu. Bukannya mandang fisik atau apa, tapi setidaknya kan mikir gitu. Jadi kayak gitu sih Mbak. Oh, yang akhirnya awal pertama kali banget dia mulai sifat keluar aslinya gitu. Tapi sebelum-sebelumnya itu biasa aja biasa orangnya. aja. Malah perhatian banget gitu. Gitu. Gak ketahuan kalau toksik, kalau kasar gitu, gak ketahuan. Dan itu main fisiknya seringkah? Sering, semakin saya pertahanin, Oh gitu. semakin sering. Paling sering ketika gimana? Setelah aksi tampar itu apalagi yang dia Setelah lakukan? aksi tampar itu pernah saya bohong, saya gak pamit, saya mau rujakan sama sahabat saya emang gak pamit karena saya tahu pasti gak dibolehin. Karena dia tuh pengennya waktu saya 24 jam buat dia, Mbak. Bukan suaminya. Kayak gitu. Ya gimana ya, kayak risih gitu ya, terpaksa saya bohong gitu, ngapain saya pamit. Toh saya tuh juga punya waktu buat sahabat saya, buat keluarga kan gitu. Iya benar-benar. Nah, jadi saya tuh bohong. Terus habis itu saya tuh ketemu sama sahabatnya si cowok itu di jalan. Ketemu kan. Laporan ya. Laporan Mbak, langsung keesokannya cowok saya tuh ngajak ketemu lagi, tepat di lapangan lagi, ngajak ketemu saya di lapangan. Terus saya gak mau, saya tetap di kelas. Terus habis itu cowoknya saya tuh nyamperin saya Ke kelas. Iya, nyamperin saya tuh ke kelas. Terus habis itu saya langsung ditendang. Wow, dari tampar tendang sekarang. Saya pada waktu itu lagi makan di bawah. Makan bareng sama teman-teman. Kan bawa bekal gitu kalau siang. Langsung ditendang gitu. Sampai sini nih. Sampai apa Dagunya tuh? kenapa? Iya, sampai luka, sampai keluar darah di sini nih. Karena sepatunya. Oh langsung ke di depanmu wajah. berarti. Iya, di depanku langsung ditendang. Teman saya langsung apa ya, kayak itu tuh Mbak, kayak kaget, kabur semua gitu, takutnya
pelampiasannya ke teman saya gitu. Terus sampai teman saya tuh ada yang manggil BK, tapi kebetulan BK-nya lagi gak ada pada waktu itu. Alhamdulillah gitu kan katanya saya. Saya gak mau masalah ini terlalu tambah besar gitu ya. Iya, tambah besar pas ke pihak orang tua. Biasanya kan kayak gitu kalau soal kayak gitu. Itu sih, Mbak, yang paling parah kalau menurut saya yang ditendang. Kalau yang ditampar itu gak terlalu sih kata saya. Soalnya kalau yang ditendang itu langsung pakai sepatunya gitu. Sepatunya tuh apalagi sepatu olahraga gitu kan pasti tahu gitu kayak Iya, langsung kena ke dagu ya. Langsung kena ke dagu. Wow. Sampai gak nafsu makan saya pada waktu itu. Dan waktu itu kamu langsung kayak gimana? Saya cuma nangis saja. Oh gitu. Saya udah tahu pasti temennya yang kemarin yang ngeliat saya ngasih tahu gitu. Apa sih gitu kata saya, cuman masalah ketemu saya di jalan langsung ngasih tahu. Padahal kan cowok kan biasanya kan kalau cowok itu kan gak barbar, Mbak, gitu. Iya, Gak suka kayak ngasih tahu apa gitu, gak kayak cewek. Nah, itu Nah, sih. kamu sendiri nggak waktu itu memang mau mempertahanin? Pada waktu itu saya tuh udah kayak ya udahlah mending udahan aja gitu. Tapi di sisi lain kayak ada pro dan kontra gitu. Tapi kebanyakan yang pro gitu. Soalnya dia tuh kalau menurut saya dia tuh baik banget gitu. Saya masih ingat kebaikannya dia, sedangkan kejahatannya dia saya tuh gak terlalu dipikirin sama saya gitu. Okay. Oh ya, karena baru ketahuan gitu ya. Jadi anggaplah dia mungkin berubah karena emang sikap karena ada rasukan orang lah gitu. Karena itu kan dapat laporan kan dari orang gitu. Terus saya tuh mikir mungkin saya mau coba ngomong baik-baik, barangkali dia tuh bisa berubah. Oh iya, benar-benar. Akhirnya itu dilakukan gitu maksudnya? Iya, dilakukan sama saya ngomong baik-baik. Saya minta waktunya buat ngomong baik-baik. Terus gak ada yang namanya ngomong baik-baik. Dia malahan makin marah. Langsung ngegas gitu ya? Gara-gara saya nasehatin. Sampai dia tuh bilang kalau misalkan kamu gak mau sama aku, ya udah. Kalau kamu mau sama aku, ya ayo, gak apa-apa gitu. Saya gak bakalan berubah. Karena saya emang dari keluarga yang toksik gitu katanya dia. Egois tau. Gimana gini, kataku gimana gitu. Sedangkan saya tuh sayang banget Mbak sama dia gitu. Iya. Ya selain sayang, saya tuh mikirin saya tuh sama dia tuh udah lama gitu. Eman gitu lah ya. Gitu. Masa iya harus berakhir gitu kata saya. Tapi kalau gak berakhir, saya sakit terus sampai fisik disiksa gitu kan katanya saya. Terus habis itu saya mikir lagi, terus saya banyak doa barangkali dia tuh bisa berubah kan gara-gara doa gitu. Tapi enggak, malahan sampai semakin parah kalau menurut saya, semakin dipertahanin. Dia bukan malah ngerasa bersalah, tapi dan memperbaiki diri gitu enggak sama sekali, malahan makin parah banget gitu. Dan yang menurut kamu waktu itu katanya pernah dianu sama batu kayak gimana itu? Waktu momen apa? Oh, yang masalah batu itu gara-gara saya tuh cuman ke toilet aja gak pamit. Ke toilet nggak pamit? Iya. Oh, jadi meskipun kamu beda kelas itu harus pamit Oh, sama dia. Gitu. Pamit lewat jendela, entah lewat temennya dia gitu. Oh, setiap gerak kamu kemanapun ke toilet pun juga harus pamit gitu? Harus pamit, harus banget buat pamit. Oh, Kalau gak pamit jadi masalah gitu. Kayak guru juga ya berarti ya? Kalau guru kan kita kemana-mana izin dulu kan gitu. Iya kan? Bener banget, serius. Jadi kamu beneran tuh waktu itu? Karena ke toilet habis itu? Karena ke toilet saya gak pamit. Gak pamit? Iya, saya emang lagi kebelet banget kan. Jadi saya tuh gak pamit. Saya langsung ke toilet. Tiba-tiba pas dia tuh ngelihat saya, kebetulan kan kelasnya dia kan dilewatin sama saya. Dia tuh ngelihat saya, dia langsung kayak muka marah gitu. Saya udah ngebiarin aja. Terus saya mikir nanti tak jelasin ke dia gitu. Kalau saya tuh tadi tuh kebelet banget buat ke toilet gitu. Terus habis itu dia tuh ngajak ketemu, tapi gak ngajak ketemu di lapangan lagi. Cuman kamu mau ditunggu sama aku pulang sekolah di gerbang gitu katanya dia. Terus habis itu kan saya samperin. Saya tahu kalau misalkan dia ngajak ketemu saya tuh dari temennya gitu. Terus saya samperin ke depan gerbang. Habis itu dia tuh langsung megang batu yang warna hitam tuh. Batu hitam yang berat. Iya. Langsung megang itu, langsung dianuin ke kepala saya. Wow. Serius. Sampai dilihat satpam pada waktu itu, tapi saya berusaha kayak gini gitu. Kayak, kenapa nak? Tadi bunyi apa gitu katanya. Jaraknya?
Yang di Lumayan jauh sih sama satpam itu. enggak, maksudnya waktu dilemparin batu jaraknya kamu dengan dia dekat. Iya. Berarti kena. Iya, kena banget sama kayak Mbak sama Masnya deketnya. Oh gini. Iya. Kayak gitu. Tapi hadap-hadapan. Langsung dianuin batu kayak gitu. Kaget banget lah, jelas. Apalagi kan soal kepala gitu. Kepala lo ya. Sampai itu benjol ya? Iya, sampai benjol. Keluar darah? Sampai ke rumah. Enggak. Oh enggak. keluar darah. Ya, hanya benjol berarti. Memar ya pasti ya. Memar pasti, memar banget. Pada waktu itu kan ketutupan kerudung Kak, jadi kan nggak kelihatan gitu kalau memar gitu. Iya. Jadi saya tutupin gini terus sambil nangis saya. Terus habis mukul dia bukannya kayak ngerasa bersalah gara-gara lihat saya nangis, dia malah ninggalin saya, dia pulang sendiri ya. Saya pada waktu itu jalan kaki, gara-gara kan nggak boleh bawa HP kan di sekolah. Saya jalan. Terus saya disamperin sama sahabat saya, ayo kalau mau ikut, kamu kenapa? Pusing tah, gitu katanya. Iya pusing, saya tuh bilang kayak gitu sambil nangis. Terus teman saya tuh bilang, beneran pusing gitu. Soalnya kayak ngelihat muka saya tuh sampai sampai ketakutan banget gitu. Iya saya pusing, saya bilang gitu. Terus habis itu nyampe ke rumah saya buka kerudung, terus langsung benjol gini warna ungu. Saya bingung gitu. Gimana ini kalau ketahuan sama orang tua saya gitu kan katanya saya. Jadi saya selama seminggu itu keluar kamar kalau misalkan gak ada ibu sama bapak gitu. Baru keluar kamar kayak makan gitu. Kayak ke kamar mandi gitu. Kalau gak ada ibu sama bapak gitu. Biar gak ketahuan gitu. Takutnya pas ditelusuri atau ditanyain ke sahabat saya atau apa gitu. Jadi itu sih Mbak, sampai saya gak masuk 3 hari. Gara-gara sakit banget Mbak, nyut-nyutan gitu. Saya gak masuk 3 hari, saya dengan alasan demam gitu, bilang ke anak-anak gitu. Tapi saya bilang libur sama orang tua saya, bilang gak ada pelajaran gitu, biar gak curiga gitu. Dan akhirnya kamu memutuskan untuk harus jauh sama orang ini nih, itu pas kapan? Itu pas yang parah, yang hampir mau kecelakaan. Oh, di sepeda motor? Iya, hampir mau kecelakaan di sepeda Itu motor. karena apa sebabnya? Itu gara-gara saya masih disuruh nganterin absen sama guru, terus dia tuh nunggu di parkiran, nungguin lumayan lama ya karena saya disuruh beli rokok juga sama guru saya. Terus habis itu saya kan nggak mungkin ke parkiran dulu kan, pamit baru masuk lagi gitu kan. Jadi karena saya tuh mikir kayak searah gitu, jadi mending ya udah bilang ntar lagi aja gitu. Dia tuh pasti ngerti, apalagi kan disuruh guru gitu kan katanya saya. Terus habis itu dia tuh saya langsung nyamperin dia, terus dia tuh langsung bilang, ayo cepetan naik gitu katanya dia. Naik langsung pas digas gitu sepeda motornya, digas, terus setelah itu sampai ditendang-tendang kakinya itu ke belakang, sampai nendang-nendang saya gitu. Saya kan pakai rok gitu. Terus habis itu saya diem nggak ngomong apa-apa karena takutnya suasana tuh makin panas gitu. Terus habis itu langsung kerudung saya tuh ditarik, tangannya dia tuh ke belakang, narik langsung gini. Wow. Serius saya kayak saya kayak kaget gitu, kayak mau ke belakang gitu. Gimana ini gitu kata saya. Saya nangis terus saya nunduk, saya gak ngomong apa-apa. Meskipun dia bicara sama saya gak didengerin gitu. Saya nunduk, nangis banget gitu. Terus habis itu dia tuh berhenti di pinggir jalan. Terus dia langsung nyuruh saya turun. Saya turun dan dia tuh marah-marah lagi. Ngapain kamu turun? Saya tuh cuma ngetes kamu buat turun. Ternyata kamu turun beneran gitu kan katanya. Oh gitu. Saya turun karena saya takut banget gitu kan Mbak. Pikirannya saya mending saya gak apa-apa turun daripada di atas sepeda motor tapi kenapa-napa gitu. Kecepatannya tinggi ya? Iya, tinggi banget Kak. Terus habis itu saya turun, terus disuruh naik lagi. Ayo cepetan. Aku keburu soalnya sepeda motornya aku mau dipakai sama bapak gitu kan katanya. Ya udah wes sana kamu pulang gak apa-apa, aku mau jalan aja kata saya. Terus dia marah-marah sampai ngomong kotor banget gitu. Terus habis itu saya gak naik, terus langsung dia tinggalin saya.
saya tuh masih nunggu di situ. Saya gak jalan kaki karena saya mikir dia pasti balik lagi. Gak mungkin tega kalau ninggalin saya gitu. Jaraknya soalnya jauh, Mbak, dari situ ke rumah saya tuh jauh gitu. Masa iya saya mau jalan dari sini sampai ke rumah gitu. Terus habis itu saya tuh nunggu sekitaran 1 jaman, dia gak ada balik atau apa, gak ada balik sama sekali. Terus habis itu ada orang yang nyamperin saya, nanyain kamu kenapa nak, kok berhenti di sini gitu katanya. Enggak apa-apa, baru pulang dari sekolah gitu katanya saya. Enggak, soalnya barusan tante lihat kamu lagi bonceng sama cowok katanya. Iya tuh ada konflik, jadi saya berhenti di sini. Soalnya masih mau antar barang gitu kan katanya saya. Beneran, soalnya barusan kayak kamu tuh ditendang gitu. Oh ternyata tante ini lihat gitu. Enggak apa-apa. Tadi tuh benerin rok aja gitu kan Mbak, katanya saya nyari alasan. Cari gitu. alasan ya. Iya. Terus habis itu, di mana rumahnya kamu nak? Di dekatnya SMA 1 Bedemau gitu kan katanya saya. Waktu itu di posisi di mana? Di Sumedang, jembatan Sumedang. Oh, kalau diibaratkan motoran tuh sekitar kurang lebih setengah jaman lah ya. Nggak nyampe 20 menitan ya. Gak nyampe. 15 menitan 15 ya. menit lah. Nah, tapi kalau jalan kaki jadi Lumayan ya. bisa 1 jaman ya. Oke, terus. Terus habis itu saya ikut si tantenya itu, terus sama tantenya itu dianterin ke rumah saya. Kebetulan di rumah gak ada orang sama sekali. Terus saya nawarin ke tantenya gitu, gak mau berhenti dulu teh, ayo duduk dulu gitu. Enggak nak, gak apa-apa, tante keburu soalnya mau jemput anaknya tante gitu katanya. Oh iya teh, makasih ya teh gitu katanya saya. Ya nak, sama-sama gitu katanya. Terus habis itu saya lihat HP saya kan di kamar gitu. Barangkali ada dia spam gitu. Kamu di mana? Apa mau dijemput apa? Khawatir gitu. lah ya. Pikirannya saya kayak gitu. Gak ada notif sama sekali, satu pun aja yang nge-P aja itu gak ada sama sekali. Ya Allah gitu saya. Jadi emang kayak gak peduli banget nih orang gitu, kayak kasar banget gitu. Letak hati nuraninya tuh di mana kata saya, Mbak. Terus saya setelah itu saya mutusin buat gak ngubungin dia sama sekali. Nomornya dia langsung saya blok pada waktu itu. Saya udah mikir kayak ya udah mau diblok aja beberapa hari ini. Kalau emang dia beneran serius, ya pasti dia nyari tahu ke teman-teman saya atau mungkin apa gitu pikirannya saya. Nah, dan ternyata pada waktu itu dia tuh sempat nyari ke teman saya, nanyain saya tuh ada di mana gitu katanya. Gak tahu Mbak Retno, gak ada kabar gitu kata teman saya gitu. Terus habis itu dia sampai ngechat saudara saya, nanyain saya ada di mana, nanyain Retno lagi bareng sama Mbak apa enggak gitu. Tapi saya udah bilang sebelumnya sama Mbak saya, kalau ada dia ngechat bilang aja enggak, pokoknya jawabannya enggak terus gitu. Kalau perlu gak usah direspon gitu kata saya. Gitu. Terus habis itu kan pas itu mau menjelang liburan dia gak ada ngabarin sama sekali. Biasanya kan kalau diblokir itu kan pasti muncul kayak satu panggilan diblokir atau apa gitu. Itu cuma di awal aja muncul sampai 36 panggilan terblokir gitu. Tapi emang gak ada niatan buat saya buat buka blokiran itu gitu. Karena saya mikir ini udah parah banget gitu kata saya. Iya benar. Terus habis itu pas udah lama-kelamaan saya tuh mikir mungkin dia bakalan minta maaf, bakalan bilang ke Mbak saya kalau minta maaf, kalau inilah itulah gitu. Ternyata gak ada sama sekali. Dia cuma nelpon 36 panggilan itu ada di notif saya. Terus habis itu saya udah mutusin kalau emang ya udah bismillah, saya pasti bisa, saya mau keluar dari hubungan toksik ini gitu kata saya. Emang berat sih gitu karena di dalam hati saya ini masih pengen banget untuk mempertahanin gitu. Hubungan kita udah lama gitu, tapi kenapa harus ada hubungan toksik ini gitu kan kata saya. Terus habis itu saya doa terus gitu sampai saya sholat istikharah buat minta petunjuk. Ya Allah gitu kata saya. Kalau emang dia yang terbaik buat saya, buat hati saya luluh lagi sama dia gitu. Tapi kalau emang enggak,
ya udah biarin saya jauh dari dia dan semoga diganti sama yang lebih baik gitu kan kata saya. Terus habis itu gak tahu kenapa kayak perasaan saya tuh langsung hilang gitu. Iya, langsung hilang. Udah mantap ya gitu. Iya, udah gak ada kepikiran ke dia lagi gitu. Udah ngefokusin buat keluarga lah gitu, buat keluar sama teman-teman lah gitu. Pokoknya gak kepikiran sama dia sama sekali. Dan syukur alhamdulillah pada waktu liburan itu ya seneng banget gitu karena ngerasa gak dikekang lagi, gak diposesifin lagi gitu, kemana-mana gak harus pamit, gak harus inilah itulah gitu, ngerasa kayak ini loh hidup yang sebenarnya yang saya pengen. You are free. I'm free now gitu. Iya. Pas kamu mutusin cowok itu, dia langsung nerima atau gimana? Dia gak langsung nerima. Pas waktu masuk, ya saya mutusinnya pas pada waktu masuk. Dia tuh langsung nyamperin saya duduk di bangku, terus dia nyamperin saya. Maunya kamu apa? Katanya dia. Gitu. Aku mau udahan. Udah gak usah lanjut lagi ya, maaf kalau misalkan aku belum bisa jadi yang terbaik gitu kan katanya saya. Terus dia gak mau. Enggak, aku gak mau putus dari kamu, dia bilang kayak gitu. Tapi maaf aku gak bisa gitu kata saya. Langsung saya kabur, saya ke kamar mandi pada waktu itu. Ke kamar mandi, terus saya nangis lagi, saya keinget lagi sama kenangan yang dulu. Ya Allah, semoga ini emang keputusan yang benar-benar saya ambil gitu. Semoga gak ada penyesalan dari keputusan yang saya ambil ini gitu. Saya mikir gitu gak gitu. Terus habis itu saya menjauh, setiap kali dia mau nyamperin saya selalu menjauh. Entah saya pura-pura bercanda sama teman cowok saya atau saya keluar kemana gitu. Pokoknya intinya yang nggak bisa dijangkau sama dia gitu. Kayak gitu. Jadi maksudnya nggak ada rasa trauma nggak sih kamu sama cowok waktu itu? Ada banget. Berapa lama kamu akhirnya bisa menata diri gitu? Sekitar 3 tahunan. 3 tahun dari kejadian itu ya. Dan fokus bisnis dan lain-lain. Iya, kalau misalkan yang ngedeketin sih lumayan ada gitu, tapi saya gak bisa buka hati saya gitu buat dia karena saya tuh trauma lagi. Cowok ini baiknya cuma di depan aja, nanti giliran lama-lama ketahuan toksiknya, kasarnya, posesifnya. Capek ya, ngerasa capek sudah. Capek banget, kayak udah gak ada kepercayaan lagi buat cowok gitu. Ya saya ngejalanin sendiri aja gitu, fokus sama sambil bisnis ya, gitu sambil ya, belajar bisnis, fokus sama karir juga gitu. Sambil nyiapin buat kuliah juga kan pada waktu itu. Bisnisnya apa? Online? Iya, bisnis online. Wah, alhamdulillah ya sudah bisa berbuah hasil ya dari bisnisnya. Bisnis apa aja tuh, jualan apa aja? Kayaknya ada baju juga ya? Iya, ada baju, ada makanan, terus ada kosmetik juga gitu. Termotivasi jualan sih dari saudara saya. Awalnya saya gak kepikiran buat jualan. Iya, buat jualan gitu karena kan minta sama bapak ibu kan masih enak gitu, masih bisa nurutin gitu kata saya. Terus saya pas mikir gitu, kok enak ya jadi saudara saya gitu, beli apa-apa sendiri gitu. Karena jujur kalau saya sama keluarga saya itu kalau misalkan beli baju baru itu cuma pas lebaran aja. Kalau nggak lebaran nggak bakalan beli baju baru gitu. Nah, terus saya kan kepikiran gitu, saya bentar lagi mau kuliah gitu. Masa iya bajunya ini terus gitu. Terus saya disadarin sama saudara saya, terus saudara saya tuh bilang, ayo kalau kamu mau bisnisan bareng gitu, nanti bisnisan bareng kita bisa bagi 2 gitu, kamu ngambilnya ke aku gitu, nanti enak gitu, gak usah riwah-riwah lagi soal masalah keuangan gitu, bensin bisa beli sendiri gitu, pengen apa, pengen ini gak usah minta gitu. Terus saya tuh pas mikir gitu, gengsi jualan. Iya bener. Gitu. Gengsi jualan gitu. Teman-teman saya lo gak ada yang jualan gitu. Enak, apa-apa dibutuhin sama orang tuanya. Gengsi banget ngapain jualan gitu. Kan pasti kayak teman-teman saya tuh kayak mikir, ngapain sih kamu jualan apa gitu kan, pasti kan kayak gitu. Awal-awal saya gak mau, terus saya berani untuk mencoba pada waktu itu ya karena saya tuh mikir dari lingkungan saya. Kalau di lingkungan pertemanan saya tuh kayak bajunya kok baru-baru terus gitu. Saya tuh nanya ke teman saya, kamu kalau misalkan beli baju nunggu lebaran apa enggak gitu kan, kata saya. Ya enggak lah, kalau beli baju malahan saya tuh belinya seminggu sekali langsung dibeliin sama ibu gitu. Terus saya tuh kayak mikir gitu,
enak banget ya gitu. Oh mungkin karena keadaan orang tuanya kan beda-beda gitu. Terus habis itu saya mikir lagi gitu, gimana ya caranya buat bisa ganti baju terus tapi tanpa minta sama orang tua gitu. Masa iya harus nunggu lebaran terus baru bisa ganti baju baru gitu. Kan masih lama gitu, pengen kayak yang lain bisa beli inilah gitu, entah beli skincare apa, beli sendiri gitu. Terus saya nyoba untuk bisnisan. Saya bilang iya saya mau gitu ke mbak saya gitu, saya mau jualan gitu. Terus saya udah ngejalanin jualan ya, kalau pertama kalinya kan ya Sepi kan lah pasti ya. sepi, cuman 1-2 lah gitu. Itu udah kayak seneng banget. Ya Allah gitu kata saya. Kayak gini ya senengnya kalau punya bisnis sendiri happy gitu. lah ya, punya uang sendiri lah ya gitu. Meskipun ya penghasilannya gak seberapa gitu, tapi ngerasa kayak seneng banget gitu. Luar biasa pokoknya senengnya. Terus habis itu saya jualan, terus kan kalau kita berani ngambil sesuatu itu kan harus berani juga sama Ambil resiko. resikonya. Iya. Nah, kemudian ada suatu konflik kan, biasa kan kalau misalkan bisnisan gitu, kalau misalkan ada anak-anak pesen ini nggak sesuai sama yang digambar gitu. Itu sampai ngejelek-jelekin all shopnya saya gitu. Terus habis itu saya down langsung. Saya udah gak mau jualan lagi, pokoknya gak mau jualan. Apa ini kok kayak gini gitu, sampai nama baik saya itu tercemar gitu, cuman gara-gara jualan gitu. Saya udah gak mau lagi. Terus saya disemangatin sama mbak saya, kalau kamu gak pernah gagal, gak mungkin kamu bisa jadi orang sukses katanya. Orang sukses itu dari orang-orang yang pernah gagal gitu katanya. Terus saya tuh mikir lagi, masa iya ya gitu. Terus saya kan masih trauma gitu, masih trauma karena masalah yang anak-anak komplain inilah, minta ganti inilah. Itu kan bukan dapat keuntungan, tapi malah saya yang rugi gitu. Ya udah saya nyoba lagi, bismillah gitu. Terus habis itu ya alhamdulillah lancar, saya terusin lagi. Dan saya makin termotivasi sama mbaknya saya karena udah bisa ngajak kedua orang tua saya ke Bali gitu. Jalan-jalan ya. Liburan gratis. Dari bisnis. Terus selain itu bisa ngedapetin reward 17 juta cash. Dari situ kamu semakin menggebu-gebu ya. Kayak aku tuh pasti bisa gitu. Itu karena ngelihat banget kalau pas kan yang di foto yang di Bali itu, mbak saya itu kan ngerangkul kedua orang tua saya tuh sambil senyum, bahagianya tuh kelihatan beda banget, ya. gitu. Kayak aku lo gak pernah ngelihat bapak sama ibu tuh senyum kayak gini gitu, ya Allah gitu. Aku tuh kapan bisa kayak gini gitu. Terus makin semangat lagi meskipun ada resiko apa aja gitu yang ngehalangin, ya saya lewatin aja gitu. Pokoknya saya harus bisa, malahan harus bisa lebih dari mbak saya gitu. Saya mikirnya kayak gitu. Ya alhamdulillah sampai saat ini tetap stay di bisnis saya sih gitu. Akhirnya asik ya dengan dunia bisnisnya sekarang. Ya alhamdulillah meskipun gak seberapa sih penghasilannya saya, tapi alhamdulillah udah bisa ganti HP sendiri. Keren. Dari hasil bisnisan. Terus beli kipas angin juga pernah. Terus selain itu kalau kayak kebutuhan masalah bensin tiap hari lah udah nggak minta lagi. Iya, nggak minta lagi. Keren. Uang kayak SPP gitu. Iya, SPP juga. Keren. Berarti your bad story, your past itu sekarang sudah di future-nya kamu tuh sudah happy banget lah ya, kayak gitu ya. Happy banget gitu. Udah kayak meskipun ada resiko apa aja, aku lo bisa kemarin ngelewatin resiko ini. Ya yang lain harus aku bisa gitu. Ya termotivasi dari saudara saya sendiri. Pernah gak sih kamu mikir kenapa sih aku nggak lepas sama yang lalu itu dari jauh-jauh hari gitu? Iya, pernah banget. Mungkin dari situ kamu juga bisa lebih berani ya kan, lebih kuat, lebih percaya diri juga. Benar. Mungkin ada pesan-pesan buat sobat RTV yang sekarang masih ada di zona toksik, karena kebanyakan orang-orang yang ada di zona toksik itu mereka nggak sadar kalau sebenarnya mereka tuh toksik. Gimana sih buat nyadarin mereka? Kalau buat nyadarin sih, kalau menurut saya
Itu kalau kalian berada di zona toksik maupun kalian tuh hubungannya udah lama banget, udah tahunan gitu. Kalau menurut saya jangan lagi untuk dipertahankan. Lebih baik kalian tuh berani mengambil keputusan sekarang daripada kalian tuh menyesal nanti gitu. Karena mungkin sekarang kalian tuh masih masa bucin gitu, tapi kalau kalian udah pernah ngalamin toksik satu kali, mau itu kata-kata kasar, apalagi berani main fisik kayak cerita saya tadi, kalian tuh pasti bakalan ngalamin yang lebih-lebih lagi. Dan kalau menurut saya seseorang itu gak bakalan berubah gitu, gak bakalan bisa berubah kecuali emang dari dirinya sendiri. Ya emang benar, karena apa-apa tuh dari diri kita sendiri ya. Kalau bukan dari diri kita sendiri, dari siapa lagi gitu loh kan. Tapi kadang ada tuh orang yang kayak mikir, aku lo bisa berubah kalau misalkan diingetin kamu gitu. Itu kalau misalkan sama dia terus, kalau putus sama dia malahan makin parah. Nah, iya Malah benar. makin parah. Karena kita itu harus bisa berdiri di kaki kita sendiri ya kan. Karena ya benar sih, kita tuh pasti butuh orang lain, tapi yang paling penting kita harus bisa berdiri di kaki kita sendiri gitu. Betul, dan kalau kita lihat dari pelajarannya Kak Retno ini ya, kalau dulu semua permasalahan itu nggak harus diselesaikan dengan cara kasar, Kekerasan fisik gitu. atau Apalagi lain-lain. masih belum sah lah. Ya, justru itu bisa membuat semakin parah, ya kan? Bisa memperparah keadaan kayak gitu. Jadi buat nih sobat RTV yang nonton nih, buat kaum-kaum milenial yang zaman-zaman sekarang nih, kalau ada permasalahan nggak harus diselesaikan dengan kekerasan, harus dengan pikiran jernih, ya kan? Kayak gitu. benar. Dan dari situ kita bisa justru mempererat kalau kita dengan santai, ya kan? Kayak gitu. Karena laki-laki sejati itu nggak akan pernah menyakiti perempuan. Ya, that's right. Oke, terima kasih buat Kak Retno untuk ceritanya dan pengalamannya. Semoga bisnisnya lancar dan semoga langgeng dengan pasangan yang sekarang ya. Amin. Dan juga buat sobat RTV yang mungkin pengen sharing-sharing juga, ingin berbagi cerita atau mungkin pengen berbagi pengalaman juga sama Kak Retno tentang dunia bisnisnya, nanti kita akan sediakan di deskripsi di bawah untuk Betul. Instagramnya Apa Kak nama Retno ya. Instagramnya? Nama Instagramnya rayret26. Oke. Kita akan sediakan di deskripsi di bawah. Kalian bisa tanya apa aja sama Kak Retno tentang bisnis. Oke, terima kasih buat Kak Retno ya udah hadir di studio kita kali ini, dan buat RTV yang nonton, terima kasih juga sudah nonton sampai detik kali ini, dan see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.